Snake venom ophthalmia adalah kondisi okular akibat terpapar semburan bisa ular kobra pada mata. Untuk gejala klinis, pasien biasanya datang dengan keluhan fotofobia, mata berair, nyeri, dan pandangan kabur. Gejala ini diakibatkan oleh rusaknya epitel dan edem kornea akibat bahan sitotoksik dari bisa ular. Proses anamnesis adalah interaksi antara dokter dan pasien dalam bentuk tanya jawab mengenai keluhan dan penyakit apa yang dialami oleh pasien. Terdapat dua jenis anamnesis, yaitu autoanamnesis dan aloanamnesis. Autoanamnesis yaitu tanya jawab langsung dengan pasien bersangkutan, sedangkan aloanamnesis adalah tanya jawab dengan orang yang dianggap tahu dan mengerti keadaan pasien, seperti keluarga pasien. Dalam kasus ini, anamnesis yang dilakukan adalah autoanamnesis. Saat melakukan anamnesis, dokter mempersilahkan pasien duduk, kemudian memperkenalkan diri dan melakukan informed consent untuk melakukan anamnesis. Kemudian menanyakan identitas pasien seperti nama pasien, umur, jenis kelamin, agama, pekerjaan, dan alamat. Dari anamnesis didapatkan nama Tuan R, usia 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat dalam kota Palembang, tanggal pemeriksaan 11 Desember 2022. Selanjutnya, tanyakan kepada pasien tentang keluhan utama, yaitu keluhan yang membawa pasien datang berobat. Lalu, tanyakan riwayat perjalanan penyakit, dimulai dari awal pasien merasakan sakit, kemudian riwayat penyakit sebelumnya, yaitu apakah pasien pernah mengalami penyakit dengan keluhan yang sama dengan yang dikeluhkan sekarang, dan apakah pernah mengalami sakit yang berhubungan dengan kondisi pasien sekarang. Kemudian, tanyakan riwayat penyakit keluarga, yaitu apakah dalam keluarga pasien ada yang mengalami penyakit dengan keluhan serupa. Kemudian tanyakan juga riwayat pengobatan, yaitu apakah pasien sudah pernah melakukan tata laksana medikamentosa sendiri terhadap penyakitnya, atau apakah pasien sudah pernah berobat ke dokter lain sebelumnya. Dari anamnesis didapatkan keluhan utama, yaitu mata kanan terkena semburan bisa ular sejak 2 jam yang lalu, dengan keluhan tambahan, mata terasa perih, berair, dan pandangan sedikit kabur. Untuk riwayat perjalanan penyakit, pasien datang ke IGD dengan keluhan mata kanan terkena bisa ular 2 jam yang lalu di rumah. Mata kanan terasa perih, mata merah, berair, dan pandangan sedikit kabur. Pasien mengaku ular berwarna coklat dengan bentuk kepala seperti sendok. Pasien sempat mencuci mata dengan air keran mengalir, namun pasien tidak mengucek mata. Untuk riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit yang sama disangkal, riwayat kencing manis disangkal, riwayat darah tinggi disangkal, riwayat kacamata disangkal, riwayat alergi obat dan makanan disangkal. Untuk riwayat pengobatan tidak ada, riwayat penyakit dalam keluarga dengan keluhan serupa disangkal. Untuk status generalis, keadaan umum baik, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 120/70 mm air raksa, nadi 80 kali per menit, reguler, isi dan tegangan cukup, frekuensi napas 22 kali per menit, dengan suhu 36,5 derajat Celcius. Setelah melakukan anamnesis, dilanjutkan dengan pemeriksaan visus. Pemeriksaan visus adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai adanya gangguan ketajaman penglihatan pada pasien. Sebelum pemeriksaan, minta pasien melepas kacamata atau soft lens. Pada pemeriksaannya, menggunakan daftar huruf Snellen chart yang diposisikan pada jarak 6 meter dari kursi pemeriksaan pasien. Mulai pemeriksaan visus dari mata kanan, minta pasien untuk menutup bagian mata yang tidak diperiksa menggunakan telapak tangan yang dibentuk mencembung. Pastikan telapak tangan tidak menekan bagian mata yang akan diperiksa. Bila tajam penglihatan pasien kurang dari 6/6, ulangi tes tersebut dengan menggunakan pinhole, yaitu pasien memegang pinhole di depan mata yang diperiksa dan pasien diminta untuk membaca baris terkecil yang dapat dibaca pada pemeriksaan sebelumnya melalui lubang pinhole. Bila terjadi perbaikan, maka pasien mengalami kelainan refraksi. Catat hasil pemeriksaan dan lakukan hal yang sama pada mata sebelah kiri. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan tekanan intraokular. Pemeriksa menggunakan handscoon, minta pasien untuk melirik ke bawah, mulai pemeriksaan dari mata kanan. Kedua jari telunjuk berada pada palpebra superior, ibu jari, kelingking, jari manis, dan jari tengah memfiksasi daerah tulang sekitar orbita. Jari telunjuk secara bergantian menekan bola mata melalui palpebra dan merasakan besarnya tekanan bola mata. Prosedur yang sama dilakukan pula pada mata kiri. Pemeriksaan tekanan intraokular juga dapat dilakukan dengan menggunakan non-kontak tonometer atau NCT dengan meminta pasien untuk menempelkan dagu dan kening pada alat. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan kedudukan bola mata dengan uji refleks cahaya kornea. Instruksikan pasien untuk melihat lurus ke depan dan berfokus pada satu titik sementara pemeriksa mengarahkan cahaya penlight. Kemudian pemeriksa melihat refleks cahaya kornea pada pupil. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan gerakan bola mata.
Pemeriksa menginstruksikan kepada pasien untuk menggerakkan mata tanpa menoleh atau mendongak. Gunakan penlight atau telunjuk sebagai titik fokus dan arahkan penlight atau telunjuk tersebut ke arah 6 titik ordinal. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan, pada mata kanan didapatkan visus 6/7,5, pinhole 6/6, tekanan intraokular 14 mm air raksa, kedudukan bola mata ortoforia, dan gerakan bola mata baik ke segala arah. Untuk mata kiri, visus 6/6, tekanan intraokular 13,5 mm air raksa, kedudukan bola mata ortoforia dengan gerakan bola mata baik ke segala arah. Selanjutnya adalah pemeriksaan segmen anterior dengan menggunakan slit lamp. Instruksikan pasien untuk menempelkan dagu dan kening pada alat, nilai segmen anterior melalui slit lamp, dan instruksikan pasien untuk fokus pada satu titik. Yang dinilai dari pemeriksaan segmen anterior adalah bulu mata atas dan bawah, konjungtiva palpebra superior dan inferior, konjungtiva bulbi, kornea, kamera okuli anterior, iris, pupil, lensa, dan vitreus anterior. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, didapatkan pada mata kanan palpebra tenang, konjungtiva terdapat injeksi konjungtiva, pada kornea terdapat fluorescent test positif dari jam 2-9 dengan ukuran 9 x 5 mm di arah sentral, bilik mata depan sedang, iris gambaran baik, pupil bulat sentral refleks cahaya positif dengan diameter 3 mm, lensa jernih. Pada mata kiri didapatkan palpebra tenang, konjungtiva tenang, kornea jernih, bilik mata depan sedang, iris gambaran baik, pupil bulat, sentral, refleks cahaya positif dengan diameter 3 mm, dan lensa jernih. Selanjutnya melakukan pemeriksaan segmen posterior dengan menggunakan funduskopi. Persiapkan alat untuk pemeriksaan segmen posterior bola mata yaitu direct ophthalmoscope. Ruangan dibuat setengah gelap, penderita diminta melepas kacamata dan pupil dibuat midriasis dengan tetes mata midriatil. Sesuaikanlah lensa oftalmoskop dengan ukuran kacamata penderita, mata kanan pemeriksa memeriksa mata kanan penderita dan begitu pula sebaliknya. Mintalah penderita untuk melihat satu titik di belakang pemeriksa, arahkan ke pupil dari jarak 25-30 cm oftalmoskop untuk melihat refleks fundus dengan posisi atau cara pegang yang benar. Periksa secara seksama dengan perlahan maju mendekati penderita kurang lebih 5 cm. Sesuaikan fokus dengan mengatur ukuran lensa pada oftalmoskop. Amati papil nervus opticus, arteri dan vena retina sentral, area makula dan retina perifer. Catatlah hasil yang didapat dalam status penderita. Dari hasil pemeriksaan, pada mata kanan didapatkan refleks fundus positif, papil bulat, batas tegas, warna merah normal, CD rasio 0,3, arteri banding vena 2:3. Makula refleks fovea positif normal, retina kontur pembuluh darah baik. Pada mata kiri didapatkan refleks fundus positif, papil bulat, batas tegas, warna merah normal, CD rasio 0,3, arteri banding vena 2:3. Makula refleks fovea positif normal, retina kontur pembuluh darah baik. Sehingga diagnosis kerja pada pasien ini adalah snake venom ophthalmia oculi dextra dengan komplikasi erosi kornea oculi dextra. Untuk tata laksana non-farmakologis, menjelaskan kepada pasien mengenai penyakit pasien dan pasien disarankan untuk kontrol kembali ke poli mata RSMH keesokan harinya. Untuk tata laksana farmakologis, diberikan irigasi ringelaktat 2 kolef pada oculi dextra, oxytetracycline eye ointment per 12 jam oculi dextra, levofloxacin eye drop 1 tetes per 4 jam oculi dextra, sodium klorid dan natrium klorid eye drop 1 tetes per 4 jam oculi dextra, serta paracetamol 3 x 500 mg per oral. Untuk prognosis pada kasus ini, quoad vitam bonum, quoad functionam dubia ad bonum, quoad sanationem bonum.